Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat malam teman-teman, kembali berjumpa di podcast Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Kembali berjumpa kita di podcast episode ke-6. Jadi malam hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, tepat pada malam Senin. Insya Allah podcast ini akan tayang di hari Senin tanggal 7 Juli 2025. Alhamdulillah podcast kita sudah podcast ke-6 pada malam hari ini. Kebetulan untuk podcast kita kali ini sedikit mengerikan. Ada salah satu request dari teman kita, namun tidak bisa kita sebutkan namanya, yang mana request untuk podcast di episode ke-6 ini. Sebagaimana biasanya, kami akan menginfokan judul podcast kita kali ini dengan pantun. Tapi agak serem sedikit ya. Ayam berkokok di pagi hari. Cakep. Gitu dong. Ulang ya. Ayam berkokok di pagi hari. Terbang menuju arah kisaran. Adapun judul podcast kita kali ini, yaitu hukum memindahkan kuburan. Teman-teman, berbicara tentang kuburan berarti kita berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian ini berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan. Berbicara tentang kematian ini berbicara tentang sesuatu yang mengerikan. Yang mana kita ketahui dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, di sana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatun maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati, hadirin. Jadi teman-teman yang menonton video kali ini, berarti itu tanda masih hidup. Karena kalau sudah mati, otomatis tidak akan berjumpa dengan video kita episode ke-6 kali ini. Maka dari itu, kita sama-sama berdoa semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah di video-video dakwah selanjutnya. Jadi teman-teman, berbicara tentang kematian ini memang luar biasa mengerikan ya. Karena kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya setiap manusia nanti pasti akan berjumpa dengan hal yang seperti ini. Jadi tidak ada manusia yang tidak akan berjumpa, pasti akan berjumpa dengan peristiwa kematian. Jadi peristiwa kematian itu, teman-teman, itu adalah sesuatu yang pasti yang nanti kita akan berjumpa dengannya tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, karena kalau manusia tahu kapan dia meninggal, maka dia akan segera mempersiapkan dirinya. Kalau bahas tentang kematian, bawaannya pengen sholat aja ya. Padahal banyak yang nggak sholat. Pas dengar kematian, langsung ingat sama Allah. Jadi teman-teman, untuk podcast kita kali ini tadi tentang judulnya adalah apa hukum dari memindahkan kuburan. Jadi ini ada request yang memang perlu kita bahas tentang hukum memindahkan kuburan. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas tentang hukum dari memindahkan kuburan, yang pertama kali bahwasanya Allah dan Rasul itu sangat memuliakan orang Islam, baik itu orang Islamnya yang masih hidup ataupun orang Islam yang telah meninggal. Jadi untuk orang Islam yang masih hidup saja sangat dimuliakan oleh Allah, apalagi orang Islam yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Rasulullah sangat memberikan kemuliaan kepada orang Islam, sangat menghormati sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Rasulullah juga sangat menganjurkan kepada kita untuk menghormati atau memuliakan orang yang telah meninggal.
Jadi teman-teman, Rasulullah itu sangat memuliakan orang yang telah meninggal, sangat menghormati orang yang telah meninggal. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, yang mana ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1612, yang mana Rasulullah pernah bersabda, seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai ke kulitnya, itu lebih baik dibandingkan ia duduk di atas kuburan. Duduk di atas bara itu jauh lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Jangankan kita menginjak makam, duduk di atas makam Rasulullah sangat melarang. Karena kenapa? Karena Rasulullah sangat memuliakannya. Selanjutnya, kita bahas tentang hukum memindahkan kuburan. Teman-teman, ketahuilah bahwasanya hukum dari memindahkan kuburan itu adalah haram. Ingat teman-teman ya, hukum dari memindahkan kuburan itu adalah haram. Ini adalah hukum asalnya. Hukum asal dari memindahkan kuburan itu adalah haram. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika mensyarah kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi, di sana dijelaskan nabshuhu ba'da dafnihi linaqlihi wa ghairihi haramun, yang mana artinya menggali kuburan setelah dikebumikan dengan baik dengan tujuan untuk memindahkan atau lainnya, hukumnya adalah haram. Nah, jelas itu. Nabshuhu ba'da dafnihi linaqlihi, untuk memindahkan, wa ghairihi, atau selain dari memindahkan, haramun, hukumnya adalah haram. Nah, teman-teman ya, hati-hati. Jangan sampai memindahkan makam ini. Jangan sampai memindahkan makam atau kuburan. Karena hukum asalnya ini adalah haram. Haram itu apa? Apabila dikerjakan berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Itu dari hukum asal. Selanjutnya, setelah uraian tersebut ada pengecualiannya. Nah, nabshuhu ba'da dafnihi linaqlihi wa ghairihi haramun illa lid-darurah. Menggali kuburan setelah dikebumikan dengan baik dengan tujuan untuk memindahkan atau dengan tujuan yang lain selain dari memindahkan, hukumnya adalah haram illa lid-darurah, kecuali karena darurat. Nah, teman-teman ya, darurat ini enggak sembarangan kita berbahas, oh ini darurat, enggak. Ada qaid di dalam darurat tersebut, enggak sembarangan. Jadi kebetulan ini sudah kami ringkas. Kenapa kok bisa darurat itu bisa membolehkan? Karena sebagaimana kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurah, bahwasanya keadaan darurat itu adalah keadaan yang membolehkan sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Jadi sesuatu yang awalnya haram karena illatnya ini, karena sebabnya darurah, maka dia diperbolehkan. Nah, darurah untuk memindahkan makom ini tidak sembarangan. Ada batas-batasannya yang sudah diatur para ulama. Nah, jangan seenak kita mengatakan ini darurat, tidak. Jadi harus kita ketahui bahwasanya sudah kami rangkum yang mana darurat tersebut ada mencakup dari 3. Yang pertama, jika berhubungan dengan si mayit. Yang kedua, karena ada hak orang lain di dalam kuburan tersebut. Dan yang ketiga adalah ada kemaslahatan umum yang lebih besar. Nah, itu ada 3. Yang pertama, jika berhubungan dengan si mayit. Contoh, ternyata pas sudah dimakamkan ini, baru ingat bahwasanya si mayit ini belum dimandikan. Atau si mayit ini belum disolatkan. Atau pas sudah dimakamkan baru ingat si mayit ini letak posisinya tidak menghadap kiblat. Maka ketika itu boleh untuk
gali kembali. Dan juga berkaitan dengan si mayit ini, masuk juga ketika memang darurat tersebut yang sangat mengkhawatirkan seperti terjadinya longsor. Misal di suatu tempat pemakaman yang mana tempat ini rawan longsor dan sudah terkikis demi sedikit, yang dikhawatirkan nanti kalau tidak dipindahkan maka ini bisa menghilangkan daripada kuburan tersebut, maka hukumnya diperbolehkan dengan catatan jika ini memang kemaslahatan untuk si mayit tersebut. Nah, boleh untuk kita pindahkan ke tempat yang lain. Yang kedua, karena ada hak orang lain di dalamnya. Contohnya, ketika sudah dimakamkan baru ingat ternyata di dalamnya ada emas yang tertinggal, yang jatuh, yang milik orang lain. Nah, itu boleh kita gali kembali untuk mengambil harta orang lain. Atau karena mengkuburkan atau memakamkan jenazah ini tidak pada tanah milik pribadi, atau tanahnya ini gosip. Nah, milik hak orang lain ini tiba-tiba digali terus dimakamkan di sana, ternyata ini milik orang lain dan disuruh pindahkan, maka di sana boleh ketika itu kita pindahkan, karena di sana bukan hak milik daripada tanah mereka, maka boleh dipindahkan. Dan yang selanjutnya adalah karena ada kemaslahatan umum. Nah, kemaslahatan umum itu seperti apa? Contohnya seperti pembangunan jalan, yang mana jalan ini kalau nggak dibangun di sana nggak bisa, harus dibangun di sana. Kalau nggak di sana, bisa-bisa nggak jadi pembangunan jalan ini. Maka pada saat itu, dengan kondisi darurah, kemaslahatan umum untuk bersama, maka diperbolehkan untuk memindahkan kuburan tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi dengan catatan ada 3. Pertama, untuk kemaslahatan si mayit. Yang kedua, ada hak orang lain yang mungkin tertanam di dalam itu, atau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada kemaslahatan umum yang lebih besar lagi. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jangan sampai kita salah kaprah tentang pemindahan kuburan. Kita harus berpatokan bahwasanya hukum dari pemindahan, menggali dari kubur itu atau memindahkan kuburan itu, hukum asalnya adalah haram kecuali ada ilat darurahnya. Kecuali ada ilat darurah. Jikalau ada darurah maka diperbolehkan. Tapi darurah juga diatur dengan salah satunya yang 3 yang sudah kami sebutkan tadi. Sebelum kami akhiri podcast kita pada malam hari ini, sebagaimana biasanya ada yang ingin kami sampaikan tentang kematian ini. Kala hidup menyepi. Kala hidup menyepi dalam senja paling lenggang, angin pun enggan menyentuh ranting yang sangat tua. Langit memudar dalam warna-warna perpisahan, dan waktu beringsut diam, tak ada lagi pembicaraan. Apakah ini akhir dari permulaan? Ataukah ini akhir dari segalanya? Saat dada tak lagi menghela, dan detak sunyi jadi lagu terakhir yang didengarkan oleh semesta. Aku berjalan sendiri di lorong-lorong yang tak bermakna, dengan kenangan menggantung di dinding jiwa, seperti lukisan yang belum sempat ditandatangani. Orang-orang menangis, namun bukan untukku sepenuhnya. Tangisan mereka adalah cermin atas betapa nyawa begitu rapuh, dan hidup sesingkat satu embusan. Kematian bukanlah kegelapan, ia cahaya yang tak dipahami oleh mata. Ia bukan lenyap, melainkan larut dalam yang abadi. Di liang sunyi aku tak sendiri, ada doa-doa yang menjemput, lisan-lisan yang menyebut namaku dengan linangan harap dan rindu.
Aku bukan jasad yang ditinggal ruh, tapi ruh yang kembali pulang. Bukan terbuang dari dunia, melainkan direngkuh oleh Yang Maha Kasih. Kau yang mendengar ini, jangan tangisi sebuah perpisahan, karena kita hanya berjarak waktu saja. Bukan takdir, kematian adalah janji, dan janji Tuhan tak pernah ingkar. Jangan takut mati, takutlah hidup tanpa makna. Sebab yang di bawah adalah bukan usia, melainkan yang di bawah adalah amal ibadah yang selalu setia. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yang melihat podcast kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Semoga semakin ke depan semakin semangat kita melihat podcast di Ruang Ngopi, Ruang Ngobrolin Perkara Iman. Semoga kedepannya lagi kita masih berjumpa di Ruang Ngopi, Ruang Ngobrolin Perkara Iman. Kembali kita berjumpa nanti di podcast selanjutnya. Yang mau request silahkan bisa menghubungi kami untuk judul request episode ke-7 selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan sampai ketinggalan berita. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sebagaimana biasanya, yang mau request boleh untuk komen di kolom komentar. Sebelum kita tutup, kita seruput dulu kopinya. Ruang Ngopi, tanpa kopi maka tak serasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.